Haleluya. 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 Shalom saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Shalom, brothers and sisters in Christ. Apa kabar semua? How are you? Oke. Selamat pagi dan selamat datang yang beribadah pada pagi ini. Good morning and welcome to all of us. Kami amat bersuka cita dan mengalung-alungkan kehadiran saudara dan saudari di dalam kebaktian ini. We are filled with joy to see your attendance this morning. Salam hari kebangkitan untuk semua. Happy Resurrection Day to all of us. Ibadah ini juga dapat diikuti setelah rekaman ini diupload pada petang nanti. Dan bagi saudara-saudari yang mau ikutinya secara online, kami juga mengucapkan selamat hari kebangkitan dan selamat beribadah. This service can also be joined later after it is uploaded online. And we also want to take this opportunity to welcome all of those who are joining us online. Happy Resurrection Day. Kiranya saudara dan saudari yang mengikuti ibadah ini secara online juga diberkati sama seperti kita diberkati di dalam ruangan ini pada pagi ini. Amin. We hope that for those who are joining us online, you too will be blessed as we are blessed here this morning. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada pagi ini, marilah kita menyambut satu dengan yang lain dengan norma yang baru sambil melambai-lambaikan tangan kita kepada saudara-saudara kita yang lain. Before we continue with our service, let's welcome one another with the new norm by waving our hands to one another. Haleluya. Hallelujah. Jangan lupa juga bahwa selepas ini ada saudara-saudara kita yang tidak dapat mengikutinya pada pagi ini, tetapi pada petang nanti kita juga boleh melambai-lambaikan kepada mereka dan mengatakan Shalom saudara dan saudari, di mana juga saudara dan saudari mengikuti ibadah ini pada hari ini. Not forgetting to those who will be joining us later on, don't forget to welcome them. Amin. Amen. Mari kita pergi kepada pembacaan firman Tuhan sebelum kita berdoa. Let's go to the reading of the word. Saya mengajak saudara dan saudara membuka di dalam Alkitab. I would like us all to open up our Bible Di dalam Injil Matius pasal yang ke-28, in the book of ayat Matthew, yang pertama sampai ayat yang ke-10. chapter 28 from verse 1 to 10. Sementara saudara dan saudari mencarinya di dalam Alkitab, di dalam buku tersebut, saya akan membacakan di dalam Alkitab bahasa Indonesia terjemahan baru, dan penterjemah saya Eva akan membaca di dalam versi NIV. So while you're searching for the word, I would like to explain that Elder Edric will be reading it in the Indonesian version, while I'll be reading it in the NIV version. Saya nampak semua sudah dengan Alkitab masing-masing. Jika kita sudah menemukan ayatnya, marilah kita membaca secara bersahutan. Kami akan membaca di dalam ayat ganjil dan jemaat akan membaca di dalam ayat yang genap. And it seems like all of us has found the verse, so we'll be reading it in the odd number, while you guys will be continuing with the even number. Saya akan bacakan di dalam kitab versi terjemahan baru Indonesia. Di dalam pasal pertama, ayat pertama, dan jemaat akan mengikuti, kemudian diikuti yang berbahasa Inggris di dalam versi masing-masing. Oke. Sudah siap membacakan firman Tuhan? Mari kita bacakan bersama-sama. Let's read this together. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. There was a button of came down. His appearance was like lightning, and his clothes were white as snow. Arahan saya tidak jelas tadi. Oke. Saya bacakan di dalam kitab bahasa terjemahan baru, kemudian yang membaca di dalam versi bahasa ataupun bahasa Indonesia akan menyusul ayat yang kedua, sama juga dengan di dalam bahasa Inggris ya. Eva akan baca, kemudian yang membacanya dalam bahasa Inggris boleh menyusulnya kemudian.
di dalam ayat yang berikutnya. Ganjil versi yang baca, kemudian yang genapnya jemaat yang baca. Amin. Oke, sekali lagi. Oke, selepas saya baca, yang membaca dalam bahasa terjemahan baru akan yang membacanya di dalam ayat yang kedua ya. Oke, kemudian akan diganti dengan yang berbahasa Inggris. Agak complicated sedikit, sorry. Oke. Okay, so we're doing it in BM first. So verse 1 by Elder Edric, and then verse 2 will be from the congregation in BM also. Then I will be continuing verse 1 back in English, and you guys will continue in verse 2 in English. And until verse 10. Oke. Sudah siap? Sekali lagi, mari kita bacakan dalam suara yang kedengaran. Let's do this once again. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ayat yang kedua. Jemaat. After the Sabbath, at dawn on the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to look at the tomb. Second verse, congregation. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. His appearance was like lightning and his clothes were white as snow. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. The angel said to the woman, "Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus who was crucified. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu di Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Then go quickly and tell his disciples, he has risen from the dead and is going ahead of you into Galilee. There you will see him. Now I have told you." Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Suddenly Jesus met them. "Greetings," he said. They came to him, clasped his feet, and worshiped him. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, amin, amin. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca di dalam Matius 28 ayat 1 hingga ke 10 tadi. Brothers and sisters, we have read in the book of Matthew chapter 28 verse Dan 1 to 10. pembacaan pada pagi ini mengajak kita untuk merenung ke belakang 2 hari yang lalu, And the reading brings us back to 2 days ago, di mana kita berada bersama-sama di dalam ruangan kebaktian ini, di dalam kebaktian Jumat Agung, where we were gathered here in this place to remember the Good Friday, di mana kita memperingati akan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. in which we remember the death of Christ
on the cross. Kita boleh bayangkan keadaan murid-murid dan saudara-saudara Tuhan Yesus pada waktu itu. We can imagine the situation the disciples were in. Tentu mereka rasa takut, sedih, hilang pengharapan, dan juga hilang pedoman. Surely they were shook, they were frightened, and they have lost all hope. Tetapi pada hari yang ketiga, But on the third day, didapati bahwa Yesus tidak ada lagi di dalam kubur. it is found that Jesus is not at the tomb. Dia telah bangkit sesuai dengan yang tertulis di dalam kitab suci. He has risen as it is written in the Mereka Bible. akan menyusah dan membunuh dia, tetapi pada hari yang ketiga, dia bangkit. They will strike and crucify him, but on the third day, he will be resurrected. Kebangkitan Tuhan merupakan tanda kemenangan atas maut. The resurrection of Christ, it shows the victory. of Haleluya. death. Hallelujah. Amin. Amen. Yesus sudah menang. Jesus has Sebab won, itu kita juga adalah seorang pemenang. and so we are conqueror. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa kita ada lebih daripada seorang pemenang. And in the Bible it says we are more than Haleluya. conqueror. Mari kita sambut kemenangan di dalam Kristus Yesus pada pagi ini. Mari kita bangkit berdiri. Let us all stand and celebrate the victory of God. Mari kita semua berdoa. Let us pray. Haleluya. Hallelujah. Bapa Surgawi, Father in heaven, kami datang menghadap takhta kasih karunia-Mu pada pagi ini. we come before your throne. Sembari kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah-Mu yang besar kepada kami. Lord, we give thanks for your love and grace. Engkau mati di kayu salib, You have died on the cross. tetapi Engkau bangkit dari kematian untuk mengalahkan maut. So you have risen from death. Sebab itu pada pagi ini kamu merayakan hari kebangkitan-Mu. So today we want to celebrate your resurrection. Hari di mana kami mendapat kepastian akan hidup yang berkemenangan di dalam Kristus Tuhan. And Lord, we want to live victoriously, God. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord Jesus. Pimpinlah ibadah kami pada pagi ini sehingga akhirnya Lord, you guide us, Lord. God of service. urapi kami semua. Fill us, God. Urapi kebaktian ini Fill our service. sehingga kami semua menikmati hadirat-Mu di tengah-tengah kami. And let us dwell in your presence. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Jesus Christ's name. kami sudah berdoa. We have prayed. Haleluya. Berikan Hallelujah. kemuliaan kepada Tuhan Let's kita give Yesus glory to Kristus. God. Haleluya. Amin. Hallelujah. 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 For God, Jesus, on His resurrection Sunday, oh God, we just want to praise You and honor You, oh God, for You are the
sing, Lord God Jesus, that you are our Savior. You are our Redeemer, amen. Oh, celebrate the risen King in our life, hallelujah. Sing. My Savior, Redeemer, lifted me from the mighty clay. Almighty, forever. I will never be the same as you Get me from everlasting to the one we live. God is on His side. To live, will die, will rise again on high. To open the way for the Lord to live again. Hallelujah. My Savior, Redeemer, lifted me from the mighty clay. So mighty, forever. I will never be the same as you gave me. From everlasting to the world we live. God is on His side. Will die, will rise again on high. Take over and live for the Lord to live again. Hallelujah. Yes, you live. Yes, you live. Will die, will rise again on high. Take over and live for the Lord to live again. Hallelujah. Oh, you died. Oh, from the everlasting to the world we live, God is on His side. Cause you came near. 'Cause from the everlasting is to the world we live, God is on His side. Cause you came near. From the everlasting, To the world we live, God is on His side. To live, to die, to rise again on high. To
this love, by the Lamb who was slain, I'm forgiven. The sinner Savior, crown Him forever. It's for the Lamb who was slain, His reason. Forgiven.
sets me free, oh God. Sing this, hallelujah. Hallelujah. Praise the one who sets me free. Hallelujah. Death has lost its grips on me, 'cause you have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Shikarabashanda. Haleluya. 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 Katanya dengan suara nyaring, In a loud voice they sang, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan, "Worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth, dan hikmat dan kekuatan, and wisdom and strength, dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. and honor and glory and praise." Sungguh Tuhan, kita layak menerima segala pujian dan penyembahan dan pengagungan kita pada pagi ini. Berikan Truly our kemuliaan God bagi Tuhan deserves kita. all Haleluya. praise and honor. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Terima kasih worship team yang sudah membawa kita semua masuk dalam hadirat Tuhan pada ibadah ini. Thank you worship team for bringing us into the Bagi yang baru presence of mengikuti God. kebaktian ini, kami bersuka cita dan mengalung-alungkan kehadiran saudara-saudari bersama kami di dalam ibadah pada pagi ini. Truly we welcome you with joy. Sekali lagi sebelum kita duduk, mari kita lambai-lambaikan antara satu dengan yang lain, mengalung-alungkan satu dengan yang lain. Once again before we sit down, let's wave our hands to one another. Puji Tuhan, Hallelujah. dipersilakan duduk. Please be seated. Bukan senang kita menyanyi di dalam keadaan yang bertoping. It is not easy to sing with a mask, Ada kalanya kita perlu hidup, kita punya nafas sendiri. and sometimes we have to smell our own breath. Tetapi itu tidak menghalang kita untuk menaikkan puji-pujian yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus But Kristus. that does not stop Hallelujah. us from giving our best to God. Amen. Amin. Amen. Saat ini mari kita mempersiapkan diri kita And now let us untuk prepare our heart memberikan persembahan dan persepuluhan kita di hadapan Tuhan. to give our tithes and offering before God. Sebelum kita memberi, marilah kita berdoa. Before we give, let's pray. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk berkat-Mu yang sudah kami terima. Father in heaven, we thank you for the blessing that we have received. Engkau sudah membuat kami berkecukupan di dalam segala hal, bahkan memberkati kami dalam segala yang kami usahakan.
You have provided for us abundantly and blesses us. Pada pagi ini kami akan memberikan persembahan dan persembahan kami ke dalam rumah-Mu. And this morning, as we give our tithes and offering to your house, Berkatilah persembahan ini agar kecukupan dalam rumah-Mu terpenuhi. bless this offering so it will give providence for our church Dan ianya dapat digunakan untuk memperkembangkan kerajaan-Mu. and will be used for the expansion of your kingdom. Dalam nama Yesus. In Jesus' name, Amin. amen. Saudara-saudara boleh memberi secara online Brothers and sisters, you can give through melalui online nomor account yang transfer. tertera di screen sekarang. The account number is shown on the screen. Dan selepas memberi jangan lupa screenshot And after you resit have, pembayaran dan kirimkan ke WhatsApp seperti nomor telepon supaya pemberian saudara-saudara dapat direkodkan. and after you have transferred, don't forget to screenshot the receipt and send to the number shown on the screen. Bagi yang saudara-saudara yang memberi secara langsung pada pagi ini, If you are giving physically, saudara boleh memberikan itu dalam bag persembahan yang sedang diedarkan sekarang ataupun ada usher yang berdiri berhampiran dengan saudara, saudara boleh datang kepada usher tersebut dan memberikan persembahan. you can put inside the offering bag that is held by the usher now. Kami sangat bersyukur, berterima kasih di atas kesetiaan saudara-saudara memberi dan menghantar persembahan dan persembahan saudara di dalam rumah Tuhan. We are grateful for all of you for faithfully giving unto the Lord. Kiranya saudara dan saudari dan kita semua terus diberkati oleh Tuhan. May we continue to be blessed by the Lord. Sebelum kita melihat kepada semua sudah memberi ya, ingat puji Tuhan. Oke. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini, Before we listen to the word of God marilah this kita morning, lihat kepada beberapa pengumuman yang hal-hal yang akan berlaku pada minggu di hadapan kita. let us look into a few announcements. Amin. Amen. Terima kasih media team yang sudah setia melayani kita sejak permulaan MCO lagi sampai sekarang. Mereka tetap melayani semada mereka dilihat ataupun tidak dilihat di hadapan. Ya, mereka tetap melaksanakan tugas mereka dengan setia dan puji Tuhan. Kiranya segala jerih payah mereka terus berkenan dan terus diberkati oleh Tuhan. Mari kita berikan tepukan kepada kita punya media team. Thank you, media team, for faithfully serving us. Pada pagi ini kita amat bersuka cita sekali This karena morning, kita dapat menyambut hari kebangkitan Tuhan Yesus. This morning, truly, there's great joy as we celebrate the resurrection of Christ. Dan sukacita itu menjadi penuh pada pagi ini And karena di tengah-tengah kita ada seorang hamba Tuhan yang akan melayani kita yang tidak asing lagi. There is also a great joy as we are served by a servant of God this morning. Dia boleh digelar sebagai Bapak FIG He can be said as the father of FIG karena hanya Bapak yang berhak menamakan siapa nama anaknya. because only a father has the right to name their children. Dan hamba Tuhan inilah yang menamakan persekutuan ini ataupun gereja ini sebagai BCCM FIG. And this servant is the one who has named us as FIG, faith in God. Faith in God ataupun di dalam bahasanya beriman di dalam Tuhan.
Dan sehingga pada saat ini kita semua beriman di dalam Tuhan. Amin. And even until now, we have faith in God. Amen. Hamba Tuhan ini pernah kali berkhotbah di sini pada awal kita berpindah di sini. He has numerous times service. Hamba Tuhan ini mengatakan bahwa saya beriman bahwa gereja ini akan bertumbuh. He said that he has faith that this church will grow. Karena ketika kita beriman kepada Tuhan, Because when we have faith in God, Dia akan memberkati segala yang kita lakukan. He will bless all of our works. Dan ketika kita beriman kepada Tuhan, Tuhan akan membuatkan gerejanya ini akan bertumbuh. And as we have faith in Him, He will make our Dan church itu grow. masih di dalam pemikiran saya saat ini. And that is still in my mind, even right now. Dan saya percaya Tuhan akan terus memberi pertumbuhan dalam gereja ini. And I believe that our church will Tanpa continue to melengahkan grow. waktu, saya mengundang hambanya, Without further ado, Reverend Dr. Lee, we bersama invite- dengan pastor kita, Pastor Mutilda, untuk melayani kita dalam firman Tuhan. without further ado, let's invite Reverend Dr. Lee and his interpreter, Pastor Matilda. Thank you for welcoming back again to worship on this Resurrection Sunday. Terima kasih karena mengalu-alukan kedatangan saya sempena dengan Hari Kebangkitan Kristus. Shalom to all of you on this special Sunday. Shalom untuk semua kita di hari Minggu yang istimewa ini. There's a mental hospital. Ada hospital mental. One day, the president of the hospital was told that the next day, the prime minister would visit the hospital. Satu hari presiden hospital itu telah diberitahukan bahwa satu hari nanti Perdana Menteri akan melawat hospital ini. He was very excited. He wanted to impress the prime minister. Jadi dia begitu sangat terujas sekali sehingga dia ingin untuk memberikan satu sambutan yang meriah, yang sungguh-sungguh untuk Perdana Menteri itu. He told all the patients of the hospital that the prime minister would visit our hospital tomorrow. Jadi dia telah memberitahukan semua pesakit-pesakit di dalam hospital itu dan katakan bahwa Perdana Menteri akan melawat hospital ini. Tomorrow when the prime minister came into our hall, I am going to cough. As soon as you hear me coughing, then you clap your hands. Jadi dia katakan bahwa secepat saja Perdana Menteri itu masuk ke dalam dewan ini, saya akan batuk begitu dan kamu akan tepuk tangan. And then the next day, he said, if you do that, I'm going to give you meat buns, char siu bao. Dan kalau kamu semua melakukan itu, saya akan memberikan kamu meat bun itu char siu bao. And all the patients were excited. Jadi semua pesakit-pesakit itu sangat terujas sekali. They couldn't be bothered who is the prime minister. Mereka tidak peduli siapakah Perdana Menteri itu. They wanted to eat char siu bao. Jadi karena mereka mau makan tuh char siu bao saja. The next day, prime minister came. Jadi besok harinya Perdana Menteri pun datang. And the president cough, and he coughed. Jadi presiden itu batuk. Immediately all the patients clapped their hands. Jadi dia ingin memelukkan semua pesakit itu untuk bertepuk tangan. They clapped continuously. Jadi mereka bertepuk tangan berterusan. And the prime minister was very happy. Jadi Perdana Menteri itu begitu gembira sekali. He went up to the podium. Jadi dia naik kepada pentas itu. And the patients continued to clap their hands. Jadi pesakit itu terus-menerus bertepuk tangan. Suddenly one of the patients went up to the prime minister. Jadi tiba-tiba pesakit itu berlari kepada Perdana Menteri itu. He slapped the prime minister. Jadi dia menampar Perdana Menteri itu. And the president was terrified. Jadi presiden itu begitu terkejut sekali. And the patient said to the prime minister, Jadi pesakit itu katakan kepada Perdana Menteri itu. why don't you clap your hand? Kenapa kamu tidak bertepuk tangan? You don't want to eat char siu bao? Kamu tidak mau makan char siu bao kah? My dear brothers and sisters, Saudara-saudariku, even the patients of the mental hospital, they were excited to know that they can eat char siu bao.
Walaupun mereka hanya pesakit di mental hospital itu, mereka begitu teruja sekali karena mereka boleh makan pau itu. They wanted everybody to know the good news. Mereka mau semua orang tahu bahwa ada berita baik ini. Therefore, this patient went up to clap, to slap the prime minister. Itulah sebabnya pesakit itu datang ke depan dan menampar Perdana Menteri itu. He was crazy about the good news of the buns. Dia begitu sangat teruja sekali dengan berita baik tentang ban itu. We have been given the good news. Kita telah diberikan kabar baik. And the good news is the resurrection of our Lord Jesus Christ. Dan berita baik itu adalah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. We know that the women, as soon as they knew that Jesus has risen, Dan kita tahu bahwa sebaik saja perempuan-perempuan itu tahu bahwa Yesus itu telah dibangkitkan. they were terrified, yet they were with great joy. Mereka sebenarnya sangat ketakutan, tetapi dalam masa yang sama mereka ada satu sukacita yang besar. They were like the crazy women who went to tell the disciples. Dan ini macam seperti mereka sangat seperti orang yang gila, yang mereka berlari sekali dan memberitahu kepada orang-orang pada murid-murid Yesus. Jesus has risen. Yesus telah bangkit. And this is the good news. Dan inilah kabar baik itu. It has given us hope. Dan ini telah memberikan kita pengharapan. Even if we are going to die, we are going to rise again. Walaupun kita mati, tapi satu hari kita tahu bahwa kita akan bangkit kembali. We are living in a world, so many people were shocked by COVID-19. Kita hidup di dalam dunia di mana banyak orang yang dikejutkan oleh wabak COVID-19. Life is so fragile. Hidup ini sangat mudah pecah. We may lose our lives anytime. Kita boleh kehilangan nyawa kita bila-bila masa saja. 2 years ago, my wife and me went to Taiwan. I taught in a seminary in Hualien. 2 tahun yang lalu, Reverend Lee bersama dengan istri mereka pergi ke Taiwan dan mengajar di satu seminari di Taiwan. And then that place was recently having a passenger train accident. Dan baru-baru saja tempat itu di mana ada satu kemalangan kereta api yang membawa penumpang. If you follow the news, you know that more than 50 people die. Dan daripada berita yang kami dengar ada lebih daripada 50 orang telah meninggal dunia. It is a tragedy. Itu merupakan satu tragedi. I contacted one of my friends in Hualien. He is a pastor. Dan saya telah menghubungi seorang kawan saya yaitu seorang pastor. He said he is safe. Dan dia memberitahu bahwa dia dalam keadaan yang selamat. But one of his church member passed away because of the accident. Dan dia telah memberitahukan saya bahwa salah seorang daripada anggota jemaatnya telah meninggal dunia disebabkan oleh kemalangan itu. The pastor said he was at the mortuary. Dan pastor itu berkata sekarang dia berada di kamar mayat. And he said it was very sad. Dan itu sangat-sangat menyedihkan sekali. And there were so many victims. Dan ada banyak lagi mangsa-mangsa yang terlibat dalam kemalangan itu. The accident was so severe. Dan accident itu atau kemalangan itu sangat teruk sekali. It was like an explosion. Seperti satu letupan. You could not recognize those people who died because of the tragedy. Dan mereka yang meninggal pada waktu kemalangan itu sehingga mereka tidak boleh dikenal pasti. It is very difficult to comfort the people. Sangat susah, sangat sukar untuk menghiburkan orang-orang pada waktu itu. I said the greatest comfort is that for those who believe in Jesus, they have eternal life. Dan hanya satu ataupun keyakinan yang sangat besar sekali adalah bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus mereka ada hidup yang kekal. And the pastor echoed by saying, Amen. Dan pastor itu menjawab amen, amen. Today, Christ has risen. Hari ini Kristus telah mati. And then we know that Dan we telah bangkit. have been given eternal life. Dan kita telah diberikan kehidupan yang kekal. My dear brothers and sisters and friends, Saudara-saudariku dan teman-temanku, when we have been confronted by this good news, apabila kita telah diberitahukan tentang kabar baik ini,
What are we going to do with this good news? Apakah yang akan kita buat dengan kabar baik ini? This is the topic I want to share with you. I call it beyond resurrection. Dan inilah topik yang saya ingin kongsikan pada pagi hari ini dan saya beri temakan yaitu melampaui kebangkitan. I want to invite you to turn to your scripture, Mark chapter 16, verses 14 to 20. Saya ingin menjemput kita untuk membuka di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang 14 hingga ayat yang ke-20. To save time, I will get Pastor to read out the passage in Bahasa Malaysia. Dan untuk menjimatkan masa, saya akan membacakan ini di dalam bahasa Malaysia. Yaitu dalam Markus, Injil Markus pasal yang ke-16 ayat 14 hingga ayat yang ke-20. Mari kita baca bersama-sama. Injil Markus pasal 16 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-20. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka yang akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka mereka pun pergi memberitakan Injil ke seluruh penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah firman Tuhan. Definitely, the resurrection of Jesus Christ is excited for every one of us. Dan memang sangat-sangat nyata sekali bahwa kebangkitan Kristus itu adalah satu kegembiraan yang sangat-sangat nyata bagi ramai orang. If we turn to the four Gospels, Dan ini kalau kita lihat kepada empat Injil, every Gospel tells us about the suffering and resurrection of our Lord Jesus Christ. setiap Injil-Injil ini menceritakan kepada kita tentang penderitaan dan juga kebangkitan Kristus. And for most of the time, the church has focused primarily on their belief. Dan selalunya kebanyakan masa gereja-gereja lebih cenderung berfokus kepada apa yang mereka percayai. And we call it the confession, the second paragraph of the Apostle Creed, for example. Dan ini dipanggil yaitu tentang terutama sekali dalam perangkap kedua di dalam pengakuan iman rasuli. Sometimes we will recite together in the church. Dan kadang-kadang kita mengakui pengakuan ini bersama-sama di dalam gereja. It tells us the work of our Lord Jesus Christ. Ini memberitahukan kepada kita tentang pekerjaan Kristus. Primarily, it is about the birth, the suffering, and the resurrection of Jesus Christ. Yang pertama, yang utamanya adalah tentang kelahiran, penderitaan, dan juga kematian Kristus. For example, it says, I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. Dia dikatakan contohnya aku percaya kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. Dan dia dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. He descended to the dead. Turun ke dalam kerajaan maut. On the third day, he rose again. Pada hari ketiga bangkit pula ia dari antara orang mati. He ascended into heaven Dan dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah and Bapa. is seated at the right hand of the Father. Dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. He will come again and judge the living and the dead. Dan dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. This is the confession of the church. Nah, inilah pengakuan yang dinyatakan atau diucapkan oleh gereja. And we believe
on the resurrection. We believe on the suffering, crucifixion, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Kita percaya dengan penderitaan, kematian dan juga kebangkitan Kristus. Is that the only works of our Lord Jesus Christ? Tapi adakah itu hanya satu-satunya pekerjaan daripada Yesus Kristus How sendiri? much time did Jesus suffer? Berapa banyak masanya Yesus menderita? His severe suffering was only about a week. Dan penderitaan yang sangat teruk itu sekali hanya dalam jangka masa 1 minggu. He went into Jerusalem, Dia masuk ke kota Yerusalem. arrested. Dia ditangkap He was flogged, dan dia disiksa and then he was crucified, dan kemudian dia and disalibkan he died, dan dia mati and then he was raised again. dan kemudian dia bangkit lagi. It is only about a week. Itu hanya 1 minggu saja. But Jesus spent about 3 years with his disciple. Tetapi Yesus mengambil masa selama 3 tahun bersama-sama dengan murid-muridnya. In fact, Jesus spent most of his time making disciples. Dan kita tahu bahwa Yesus menghabiskan masanya untuk mengajar He murid-muridnya. shows us discipleship. Dan dia telah menunjukkan kepada kita apa itu pemuridan. Let me tell you, the works of Jesus is not only about his suffering and resurrection. Dan saya ingin memberitahu kepada kita bahwa pekerjaan Yesus itu bukan hanya penderitaan dan juga dengan kebangkitannya. Definitely without his crucifixion and resurrection, we cannot be saved. Dan memang kalau tanpa kematiannya di kayu salib dan tanpa kebangkitannya kita tidak mungkin By dapat his diselamatkan. blood, we are forgiven. Dengan darahnya yang tercurah kita diampuni. And by his resurrection, we are made righteous. Dan dengan kebangkitannya daripada kematian kita telah dibenarkan. And then we have been given eternal life. Dan kita diberikan hidup yang kekal. But let me tell you, brothers and sisters, Tapi saya ingin memberitahu kepada kita semua saudara-saudariku. if Jesus has not spent more than 3 years making disciples, Jika Yesus tidak mengambil masa lebih daripada 3 tahun untuk menjadikan murid, today you and me are not Christians. hari ini saya dan kamu tidak akan menjadi orang Kristen. Perhaps only the disciple of Jesus Christ in his time, they were Christians. Mungkin hanya murid-murid Kristus saja pada waktu itu akan menjadi orang Kristen. Therefore, making disciple is part of the salvation plan. Jadi itulah sebabnya untuk menjadikan murid itu adalah sebahagian daripada rencana keselamatan yang Tuhan berikan. Jesus has trained them to be disciples. Dan Yesus telah mengajar mereka untuk menjadi seorang murid. Therefore, they can pass on the good news to you and me. Jadi itulah sebabnya berita baik itu telah disampaikan kepada kita dan saya pada Even hari after ini. 2,000 years, we can become Christians. Walaupun lebih daripada 2000 tahun yang lalu, tapi kita masih lagi boleh menjadi orang Kristen. Therefore, making disciples is very important work of our Lord Jesus Jadi Christ. itulah sebabnya menjadikan murid itu adalah satu pekerjaan yang sangat penting yang telah dilakukan oleh Kristus Yesus. What is beyond resurrection? Jadi apakah itu yang melampaui kebangkitan? It means that we need to make disciples. Maksudnya adalah kita perlu menjadikan orang lain sebagai The murid. question is, what is discipleship? Jadi soalannya adalah apakah itu pemuridan? Let me quickly share with you a few points today. Mari saya kongsikan dengan cepat beberapa poin pada pagi hari ini. First of all, discipleship is about learning and teaching. Pertama-tama adalah pemuridan itu adalah tentang belajar dan juga mengajar. Mark chapter 10 verse 1 is say, getting up, he went from there to the region of Judea and beyond the Jordan. Crowds gathered around him again, and according to his custom, he once more began to teach them. Dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang pertama dia katakan dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengurumuni dia dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. It is a custom of our Lord Jesus Christ to teach people. Ini adalah suatu custom ataupun kebiasaan yang dilakukan oleh Yesus, yaitu mengajar. One of the things that he regularly did was teaching his disciple. Apa yang
perkara yang selalu dilakukannya adalah Yesus adalah mengajar murid-muridnya. He taught also the crowd. Dia bukan saja murid-muridnya tapi orang ramai juga dia mengajar. Teaching is the work of our Lord Jesus Christ. Dan mengajar itu adalah pekerjaan Tuhan kita Yesus For Kristus. those who surrounded Jesus Christ, their responsibility was to learn. Dan bagi mereka yang berada di sekeliling Kristus pada waktu itu, mereka punya tanggung jawab adalah untuk belajar. If we want to talk about discipleship, it is basically about learning and teaching. Dan kalau kita berbicara tentang pemuridan itu adalah ringkasnya adalah tentang belajar dan juga mengajar. We need to know what the Lord has done for us. Kita perlu mengetahui apa yang Tuhan telah melakukan bagi kita. How could we come to know that? Bagaimanakah kita dapat mengetahui apa yang dilakukan We oleh need to Tuhan? learn from the Word of God. Yang kita harus buat adalah kita perlu belajar A daripada firman disciple Tuhan. is a learner. Dan seorang murid itu adalah seorang pelajar. And a disciple is actually a student. Dan juga seorang murid itu adalah seorang penuntut ataupun seorang pelajar. Willing to learn from the teacher. Kita perlu belajar daripada seorang guru. Of course, the disciples learn from Jesus. Dan memang murid-murid Yesus itu mereka belajar daripada Yesus sendiri. But after that, Jesus also wanted the disciple to teach others. Tapi Yesus juga mau agar murid-muridnya mengajar orang lain. That's why Matthew chapter 28 verses 19 to 20 say, "Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age." Dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-20 berkata, "Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." And this is what we call the Great Commission. Dan inilah yang kita panggil amanat agung. In the time of Jesus, for those who believe in Jesus, they were saved. Dan pada waktu ke masa Yesus, bahwa mereka yang percaya kepadanya diselamatkan. If they have not been trained up by Jesus, Tapi jika mereka tidak dilatih oleh they would Yesus, not have go out to preach the good news. mereka tidak mungkin pergi keluar dan mulai memberitakan Injil. And then they would not be able to teach others to be disciples. Dan mereka mungkin tidak mampu untuk mengajak orang lain untuk menjadi murid Kristus. My dear brothers and sisters, Saudara-saudariku, we need to learn. kita perlu belajar. We need to learn until we are able to teach. Kita perlu belajar sehingga satu masa kita boleh mengajar. What is beyond resurrection? Apakah yang melampaui daripada kebangkitan itu? It is making disciples. Yaitu menjadikan murid. Friends, recently I read a verse of scripture. Saudara-saudariku, baru-baru ini saya telah membaca petikan firman Tuhan. 2 Timothy chapter 2 verse 1 says, "You therefore my son be strong in the grace that is in Christ Jesus." Di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama mengatakan, "Sebab itu hai anak-anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus." The word grace has caught my attention. Dan perkataan kasih karunia itu begitu menarik perhatian saya. Salvation is grace. Dan keselamatan itu adalah kasih You karunia. cannot earn your salvation. Kita tidak mampu untuk membeli ataupun membeli keselamatan But the kita. scripture tells us that be strong in the grace. Tapi firman Tuhan mengatakan jadilah kuat oleh kasih karunia. The Greek word tells us that we need to add, we need to what we call, we need to instill energy into the grace. Dan ataupun maksudnya lain adalah kita perlu menambah sesuatu kekuatan di dalam kasih karunia itu. In this context, grace means opportunity. Dan dalam konteks ini kasih karunia itu adalah berkaitan dengan satu peluang. It is an opportunity to share the grace. Dan ini adalah satu peluang bagi kita untuk mengkongsikan kasih karunia. Therefore, we need to have the energy to do so. Itulah sebabnya kita perlu ada itu energi, kita perlu ada kekuatan tenaga We untuk need to use mengkongsikan. energy to do that. Itu kita perlu tenaga untuk melakukannya. When I was reminded,
Dan apabila saya telah diperingati, and I know that I needed to serve God continuously. dan saya juga mengetahui bahwa saya perlu melayani Tuhan berterusan. The opportunity given to me during COVID-19 was to teach the people. Dan peluang yang diberikan kepada saya semasa pandemik COVID-19 ini adalah mengajar orang. No longer could I move around to teach. Dan saya tidak mampu untuk dapat bergerak ke sana kemari untuk mengajar. We cannot go to places or nation to teach physically. Dan kami tidak dapat pergi kepada satu tempat ataupun kepada bangsa-bangsa untuk But mengajar God secara has given fisikal. us what we call the social media. Tetapi Tuhan telah memberikan kita media sosial. We can still teach online. Kita masih lagi boleh mengajar secara online. But it is not so easy as teaching physically. Tetapi itu bukan senang dengan senang untuk mengajar secara fisikal. But this is the opportunity. Tetapi ini adalah satu peluang yang diberikan. This is the opportunity to reach out to people who cannot come to church. Dan inilah satu peluang di mana kita dapat menjangkau orang yang tidak dapat datang ke dalam This is the gereja. opportunity to reach out to people far away. Dan ini juga satu peluang bagi kita untuk menjangkau orang yang jauh. Therefore, I keep teaching. Jadi itu sebabnya saya terus-menerus mengajar. It is already about a year. Ini sudah hampir 1 tahun sudah. I have taught more than 10 courses. Saya sudah mengajar lebih daripada 10 kursus. Quite a lot of preparation. Banyak juga persiapan yang harus saya buat. But the scriptures say, Tapi be Alkitab berkata, strong in the grace of our Lord Jesus Christ. jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. We need to put in effort. Kita perlu memberikan sesuatu usaha. My dear friends, Saudara-saudariku, during the COVID-19 semasa COVID-19 or the post-COVID-19 era, ataupun selepas era COVID-19, doing church is not so easy. untuk membuat ibadah gereja itu bukanlah sesuatu yang senang untuk We cannot dilakukan. expect everybody come to church. Kita tidak boleh mengharapkan semua orang boleh datang ke dalam gereja. I find that running church, you need to use dual approach now. Da- Dual approach. Dan saya menyadari bahwa kita boleh menjalankan gereja dengan dua hala. You have physical worship service. Kita ada ibadah fisikal seperti ini, And then you have to video the service dan kemudian kita perlu merekam ibadah itu so that the elderly or the young who could not come to church, supaya orang yang lebih orang tua yang sudah tua yang tidak dapat datang ke gereja, they can also attend our worship service. mereka masih boleh mengikuti ibadah kita. This is not easy, Ini bukan suatu yang senang, but this is also opportunity. tetapi ini merupakan satu peluang. It is also opportunity to reach out to people. Ini juga satu peluang bagi kita untuk dapat menjangkau orang lain. During the economic downturn, Apabila ada kemelesitan ekonomi, when pursuing study is so difficult, di mana untuk meneruskan pengajian kita pun begitu susah sekali. many people need help. Banyak orang perlukan pertolongan. Maybe it's an opportunity you can help them. Mungkin ini adalah peluang bagi kita untuk membantu. Prior to COVID-19, Sebelum COVID-19, they did not need any help. mereka tidak perlu apa-apa pertolongan. Now people need help. Sekarang orang perlukan pertolongan. Younger people can help the older people. Orang yang lebih muda boleh membantu mereka yang lebih dewasa, lebih tua. Nowadays we are using the digital technology. Sekarang ini kita gunakan teknologi digital. Who is better off in digital technology? Siapakah yang lebih pintar dengan teknologi digital? The so-called Z generation, you know, Yaitu generasi the Z, new generation. yang generasi muda. You can teach the elderly. Kamu yang muda-muda boleh mengajar mereka yang lebih tua. You can help them, encourage them to learn. Kita boleh menolong mereka, mendorong mereka dan mendorong mereka untuk belajar. Yes, my dear friends. Ya saudara-saudariku, Beyond the resurrection, melampaui kebangkitan, we make disciple kita menjadikan murid through learning and teaching. melalui belajar dan juga mengajar. Secondly, when we talk about the discipleship,
Yang kedua, apabila kita berbicara tentang we pemuridan, need to live out the values of the kingdom of God. kita perlu mempraktikkan ataupun hidup menurut nilai-nilai kerajaan Allah. Jesus talks about the kingdom of God. Yesus membicarakan tentang kerajaan Allah. He shared with us the kingdom values. Dan dia telah mengkongsikan kepada kita apakah itu nilai-nilai kerajaan Allah. Jesus taught his disciples many things Dan Yesus mengajar murid-muridnya banyak perkara. regarding marriage, Tentang perkawinan, family life, tentang kehidupan keluarga, how to utilize money. bagaimana untuk mempergunakan keuangan kita. We know that as we look at the teaching of Jesus, Kalau kita melihat kepada pengajaran Kristus, a lot of time the value of the words are very different from the value of Jesus. dan kita mendapati kebanyakan masa di mana nilai-nilai dunia ini sangat berbeza dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Kristus. For example, Mark chapter 10 verse 15 says, "Truly I say to you, whoever does not receive the kingdom of God like a child will not enter it at all." Sebagai contohnya di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-15, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Children are usually despised, they are being looked down. Dan selalunya anak-anak kecil itu selalu dipandang rendah. But children are humble. Tapi anak-anak itu mereka begitu rendah hati. And then the Lord taught us that we need to learn from the children. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita perlu belajar daripada anak-anak kecil. A lot of time in the world, those higher in authority, they have a lot of privileges. Dan kita tahu bahwa di dalam society, dalam masyarakat, orang-orang yang berpangkat itu mereka ada banyak keistimewaan. But Jesus said, if you want to be leader, you need to be servant. Tapi Yesus berkata kalau kamu menjadi seorang pemimpin, kamu harus menjadi seorang hamba. Very different value. Sangat berbeza nilainya. And furthermore, nowadays we are confronted by many worldly values. Dan lebih daripada itu sekarang ini kita juga telah berhadapan dengan banyak nilai-nilai dunia. Discipleship is about living out godly value. Dan pemuridan itu adalah menghidupi nilai-nilai For kerajaan example, Allah. we talk about pluralism, Dan terutama sekali dalam pluralisme, materialism, materialism, ethical relativism, dan juga etika moral, narcissism. narcissism. We do not have a lot of time to talk about all these things in details. Dan kita tidak ada cukup masa untuk membicarakan semua ini dengan lebih detail sekali. Dengan The teliti. world is very materialistic. Dan kita tahu bahwa dalam dunia ini sangat mementingkan tentang kebandaan. Do you know why so many people feel that they suffer during COVID-19? Adakah kamu tahu kenapa ramai orang merasa bahwa mereka menderita pada waktu COVID-19 ini? Because we are living in a materialistic world. Karena kita hidup di dalam dunia yang mementingkan hal-hal kebendaan. And then people spend a lot of money for entertainment. Dan ramai orang mereka membelanjakan uang mereka lebih kepada hanya keseronokan. But during the COVID-19, the MCO, a lot of the entertainment center closed down. Dan kita tahu bahwa waktu semasa COVID-19 ini, pandemik ini, semua yang entertainment itu kan telah ditutup. No more big banquet. Tidak ada acara jamuan besar-besaran. Sometimes you are not allowed to eat in restaurant. Dan kadang-kadang ada masanya kita tidak dibenarkan makan di restoran. It means that you spend less money. Ini maksudnya bahwa kita kurang membelanjakan uang kita. But when people spend less money, Tapi apabila orang sudah kurang membelanjakan uang mereka, they go back to the basic. mereka kembali kepada basic asasnya. Before the COVID-19, Sebelum COVID-19, people keep following the fashion. orang-orang suka ikut peredaran fashion. Wow, they keep buying clothes. Mereka kali-kali saja membeli pakaian yang baru. But during COVID-19, Tapi semasa COVID-19, a lot of people stop buying anything. banyak orang berhenti untuk membeli apa-apa.
You only have one pair of shoes now, is enough. Sekarang ini kamu hanya ada satu pasang kasut pun sudah cukup sudah sekarang. You don't need to change, you don't need to have so many shirts or trousers. Kamu tidak perlu pun ada banyak sekali kemeja dan juga seluar panjang. We are like going back to the kampong life, Kita macam kembali kepada hidup di kampung, basic life. yang hidup asas saja. My dear brothers and sisters, Saudara-saudariku, maybe the Lord is teaching us mungkin Tuhan itu sedang mengajar kita sesuatu. what is important to our life Apakah yang penting dalam kehidupan kita? is not materials. Ini bukanlah hal-hal kebendaan. We need to use the material things Kita perlukan benda-benda ini to meet our basic needs. untuk mencukupi keperluan asas kita. But nowadays we are also facing what we call the ethical relativism. Dan tapi sekarang ini juga kita sedang berhadapan dengan etika moral. Maybe Malaysia is better than a lot of countries. Mungkin Malaysia ini lebih baik daripada negara-negara yang lain. We are not confronted so much by the so-called LGBT. Dan kita tidak begitu banyak terdedah dengan case LGBT. Homosexual is an issue. Dan dia tuh di mana dikatakan bahwa homoseksual itu adalah satu isu. It is even a political issue now. Dan itu juga menjadi satu isu politik sekarang. And the so-called Western country were confronted by this issue. Dan negara-negara barat mereka berhadapan dengan isu ini. And then the countries want to legalize LGBT. Dan akhirnya negara itu harusnya legalize And then they call LGBT them ini. rainbow community. Dan mereka panggil mereka itu adalah community rainbow ataupun community pelangi. And they were given special rights. Dan mereka juga telah diberikan hak istimewa. And it is not easy to live in such a situation if you want to be an authentic Christian. Dan memang sukar bagi kita untuk hidup dalam situasi seperti ini kalau kita menjadi seorang orang Kristen yang otentik. And then I read news, there was a baker who make bread or cake. Saya membaca satu berita di mana ada pembuat roti ataupun yang baker itu buat cake. But he refused to make cake for people who wanted to have gay marriage. Dan dia menolak untuk membuat cake untuk mereka untuk perkawinan gay marriage. And then he was prosecuted. Dan kemudian dia telah dihukum. In certain country, if you are an ordained pastor, Dan dalam beberapa negara, jika kamu adalah pastor yang sudah ditabiskan, if two men or two ladies want to get married, jika ada dua pasang lelaki dan juga ataupun wanita dan wanita we call it berkahwin, homosexual marriage. dan kita panggil itu adalah perkawinan homoseksual. If you are pastor, ordained pastor, you must conduct the wedding. Jika kamu adalah pastor yang telah diorden atau ditabiskan, kamu harus mentabiskan perkawinan ini. If not, the government may prosecute you. Kalau tidak, dan kerajaan akan menghukum ataupun menghakimi kamu. We are living in a very dangerous world. Ini kita hidup dalam dunia yang penuh dengan mementingkan hal-hal kebendaan. We see what we call the moral deterioration. Dan kita juga telah melihat bagaimana ada keruntuhan dari segi moral. We need to ask God to give us courage and wisdom Itulah sebabnya kita perlu meminta Tuhan untuk satu keberanian dan juga to satu hikmat. practice the godly value. Untuk bagaimana kita mempraktikkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam And hidup this kita. is our testimony. Dan inilah kesaksian kita. And we talk about pluralism. Dan kita bercakap tentang pluralism. Pluralism sometimes is what we call very syncretistic belief. Dan itu adalah sesuatu kepercayaan khas yang mereka pegang. People may tell you we need to be tolerant. Dan kita sebenarnya harus saling toleransi satu sama lain. And then religion is relative. Dan keagamaan itu adalah suatu yang relatif. There's no absolute truth. Dan tidak ada, mereka katakan bahwa tidak ada kebenaran yang seutuhnya.
I remember I came across a few young men, young people. Saya teringat saya berjumpa dengan beberapa orang anak muda The young man, the young adult put on a T-shirt, dan dia telah memakai satu t-shirt. and it's written, "Poorer is me." Dia kata Prule is me. Prule itu adalah saya. If you look at it, actually it's a lot of logos with different religion. Dan kalau kita lihat ada banyak logo di dalam logo-logo berbagai agama di sana. He is a Muslim, Dia adalah seorang Muslim, but he learned to be tolerant. tapi dia juga belajar untuk ada toleransi. Of course, we want people to be open-minded. Ya memang kita mau orang itu sentiasa terbuka. We indah. believe there is freedom of religion. Kita percaya adanya kebebasan This beragama. is universal value. Tapi ini adalah satu nilai universal. But at the same time, we also believe Jesus is the only truth. Tapi kita juga percaya bahwa Yesus itu adalah He satu-satunya is the kebenaran. truth. Jesus is the truth, the light, the way, the truth, and the life. Yesus itu adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. This is the kingdom value. Inilah nilai-nilai kerajaan Allah. But it is challenging nowadays. Tapi masa ini sangat-sangat kita berada dalam keadaan yang sangat mencabar. What is discipleship? Jadi apakah itu pemuridan? Thirdly, it means following the master steps, including suffering. Dan yang ketiga dia yaitu mengikuti jejak langkah Tuhan, termasuklah juga penderitaannya. Once again, I want to invite Pastor Matilda. Please read out 1 Peter chapter 2, verses 21 to 25. Dan mari kita melihat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-25. Kita baca bersama. Sebab itulah kamu dipanggil karena Kristus telah pun menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki, maka ia menderita dan dia tidak mengancam, tapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. We know that from the passage, Jesus suffered for us, and by His suffering we receive salvation. Kita tahu bahwa Yesus telah menderita bagi kita dan dengan penderitaannya kita telah menerima keselamatan. We are not Jesus, we are not the Savior of the world. Kita bukan Yesus, kita bukan penyelamat dunia ini. Yet we are told that we need to follow in His steps. Tapi kita telah diberitahu bahwa kita perlu mengikuti setiap jejak langkahnya. Even if we shed blood, our blood cannot redeem people. Walaupun mungkin kita mencurahkan darah kita ini tidak boleh menebus orang lain. But it reminds us that becoming disciple of Jesus, we need to suffer for Christ. Tapi ini juga mengingatkan kepada kita dan saya bahwa untuk menjadi seorang murid Yesus kita juga harus turut menderita bersama dengan Dia. Fulfilling the Great Commission requires us to have that boldness. Dan untuk menggenapi amanat agung itu memerlukan sesuatu keberanian daripada kita semua. Willingly suffer for Jesus. Kita perlu juga rela menderita bagi Yesus. I know when we talk about suffering, it's not something that we welcome. Saya tahu bahwa kalau saya bercakap tentang menderita, ini sesuatu perkara yang memang kita tidak suka untuk menerimanya. But that is part of discipleship. Tapi itu adalah sebahagian daripada pemuridan. I'm not saying that we need to pray that God, you give us suffering, you give us suffering. Don't pray that prayer. Saya tidak kata dan jangan doa ini kata Tuhan berilah saya penderitaan, jangan doa itu. But if God has allowed us to go through suffering, tapi jika Tuhan mengizinkan kita untuk melalui penderitaan, we pray that suffering can become a blessing for many people. Kita berdoa supaya penderitaan yang kita sedang mengalami itu akan membawa banyak berkat kepada orang lain. There is a saying that has impressed me since I was a youth.
Ada sesuatu pepatah yang sangat mengujakan saya walaupun saya pada waktu itu masih lagi sebagai anak muda. Before I dedicated my life to pursue theological study and ready to become a pastor, Sebelum Reverend Lee menyerahkan hidupnya sepenuhnya dan meneruskan pengajiannya di dalam pengajian teologi sebelum menjadi pastor, I came across this saying, only one life till will soon be past. Only what is done for Christ will last. dia teringat ini pepatah, dia katakan kita punya satu hidup itu pun akan segera berlalu. Tapi apa yang kita lakukan untuk Kristus akan kekal selamanya. Life is a gift from God. Hidup itu adalah pemberian daripada Tuhan. But you have only one life. Tapi kamu hanya ada satu hidup saja. And it will soon be past. Dan hidup yang kita ada ini satu hari nanti akan berlalu. Some may live 70 years, some may live 80 years, some may live shorter or longer. Ada orang boleh hidup mungkin 70 tahun, ada orang hidup sampai 80 tahun, tapi ada mungkin orang yang hidup lebih It singkat. will be gone. Jika kita sudah pergi daripada dunia But ini, only what is done for Jesus Christ will last forever. hanya yang kita lakukan untuk Kristus itu akan kekal sampai selamanya. I was impressed by this saying. Saya sangat begitu diberikan keyakinan dengan pepatah ini. I dedicated my life. Jadi saya menyerahkan hidup saya sepenuhnya. I'm willing to become a channel used by God. Dan saya rela untuk menjadi saluran alat yang dapat dipakai oleh Tuhan. My friends who are here today, Saudara-saudariku yang ada di sini pagi ini, you have been given life. kita telah diberikan hidup. And we praise God, He has redeemed us as well. Dan kita mau syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menebus kita. He has given us even eternal life. Dan Dia juga telah memberikan kita kehidupan yang kekal. Even we should pass away, Walaupun satu hari nanti kita akan meninggal dunia. but we will pass on to live eternally. Dan kita akan hidup dalam hidup yang kekal. So long as we are here on earth, Selagi kita masih dalam dunia ini, let us use our life, marilah kita menggunakan seluruh hidup kita making disciples. untuk menjadikan murid. Let us pray. Mari kita berdoa. Before we pray, Sebelum kita berdoa, I want to encourage you. saya ingin mendorong kita Pause for a few moments. merenung, berdiam sejenak. And you remember the life that Christ has given you. Dan ingatlah hidup yang Tuhan telah memberikan kepada kamu hari ini. And you can be here. Dan oleh karena itu kita ada di sini pagi ini. And it is also time Dan ini adalah juga masanya. on this Resurrection Sunday. Semasa hari kebangkitan ini, I encourage you to dedicate your life saya ingin mendorong kita untuk menyerahkan hidupmu kembali kepada to Tuhan. Jesus Kepada Yesus. so that He can use you Supaya Tuhan boleh memakai kamu to serve His purpose. untuk melayani bagi tujuan kemuliaannya. Lord Jesus, Tuhan Yesus, I want to thank you saya ingin bersyukur that you were crucified di mana Engkau telah disalibkan and your blood was shed for my forgiveness. dan darahmu telah dicurahkan bagi pengampunan dosa saya. You were raised from the dead Engkau telah dibangkitkan daripada kematian and made me righteous. dan Engkau telah membenarkan saya. I thank you because you have given me eternal life. Saya ingin bersyukur karena Engkau telah memberikan aku kehidupan yang kekal. We know that we are living in a world where there are a lot of challenges. Kami sadari ya Tuhan bahwa kami hidup dalam dunia yang penuh dengan cabaran. Many people have turned away you. Many people do not know you. Banyak orang telah meninggalkan Engkau dan banyak juga orang yang belum mengenal Engkau. I ask that Lord, you strengthen me. Saya meminta ya Tuhan agar Engkau menguatkan I saya. dedicate my life to you Sekali lagi saya mau menyerahkan hidup saya ke dalam tangan-Mu to serve your purpose. untuk melayani bagi tujuan kemuliaan-Mu. Lord, bless all my brothers and sisters here today. Tuhan
Tuhan Engkau memberkati setiap saudara-saudariku yang ada di sini pada pagi hari ini. Help us to go forth Tolonglah kami ya Tuhan supaya kami boleh melangkah maju to make disciples of all nations. untuk menjadikan semua murid bagi bangsa, semua bangsa menjadi murid In Jesus Christ's name. dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen. Amin. Terima kasih hambanya Dr. Reverend Lee yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini. Thank you, Reverend Dr. Lee, for sharing the word of God this morning. Saya percaya kita semua sudah diberkati dengan firman Tuhan. I believe that we have all been blessed. Saya teringat kepada satu lagu ketika akhir daripada khotbah tadi. I suddenly reminded of one song Yang berbunyi, hidup ini adalah merupakan kesempatan. that sings, "This life is an opportunity." Sama seperti disampaikan tadi bahwa hidup ini adalah kasih karunia. Just as shared just now, that our life is the grace of God. Kesempatan bagi kita untuk melayani dan melakukan sesuatu untuk Tuhan. It is an opportunity for us to work on the kingdom of God. Dan saya percaya bahwa kita semua mau melakukan dan melayani Tuhan selagi hidup ini masih ada. I believe that we all want to serve our God. Kita sudah pada pengakhiran kebaktian ini. We are now at the end of our service. Sebelum saya memanggil Reverend Lee ke depan sekali lagi untuk memberkati kita, Before we invite Reverend Lee once again to bless us, saya mengajak kita semua untuk berdiri dan berdoa. I invite us all to stand and pray. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa kami di surga, kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kami di dalam ibadah pada pagi ini. Father in heaven, we thank you for your blessings upon us. Kami berdoa untuk hamba-Mu Reverend Lee yang sudah memberkati kami dengan firman-Mu. We pray for Reverend Lee that has shared your word. Kami jemaat-Mu di FIG terus berdoa bagi hamba-Mu ini. We as the congregation of FIG wants to continue to pray for him, Agar hamba-Mu ini akan terus diurapi dan dipakai di dalam pelayanannya. that he will continue to be anointed and Pelihara. continue to serve you. Pelihara kesehatannya, Give him good health. lindungi dia dan keluarganya daripada segala yang jahat. Give him protection from all evils. Tuhan terus meneguhkan iman dan pelayanan mereka yang lakukan untuk memperkembangkan lagi kerajaan Tuhan. You continue to strengthen him as he continue to share your word. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Kami mau menyerahkan keluarga dan orang-orang percaya kepadamu. We pray for all the believers. Tuhan pimpin dan satukan setiap keluarga dalam persatuan kasih yang kuat dan iman yang teguh agar tidak mudah dikalahkan. Lord, you unite them, giving them strength. Daripada segala pencobaan agar namamu dipermuliakan dalam setiap institusi keluarga. That they will continue to be strengthened by you. Untuk gerejamu, For your church, kami serahkan ke dalam tanganmu. we surrender into your hand. Pimpin gerejamu ini agar gerejamu bersatu di dalam kasih agar misi dan visi Tuhan dapat disampaikan dan dilaksanakan di muka bumi ini. Lead your church so that they will be led by the love of the mission and vision of God. Berkatilah bangsa kami. Bless our city. Campur tangan dalam hal politik dan pentadbiran dalam negara ini. Bless our nation. Intervene in the political issues and the government. Pulihkan of our sektor country. ekonomi yang terjejas akibat daripada pergerakan politik dan pandemik yang sedang terjadi saat ini. Healed our economy that has been affected by the political and pandemic. Terima kasih Bapa. Thank you, Father. Berkati juga dan lindungilah keluarga besar ini sepanjang minggu ini. And bless our big family throughout the week. Berkati segala yang kami usahakan dan sertai kami. Bless all the work that we are doing
untuk segala sesuatu yang kami kerjakan. for all the things that we are doing. Sebelum You kita bless us, God. mengaminkannya, saya mengundang Reverend Lee untuk membacakan doa berkat bagi kita semua, melafazkan doa berkat bagi kita semua. Before we say amen, let's receive the benediction. Let's receive the benediction. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you shalom. Say amen. Amen. Say to one another shalom. Shalom. Katakan satu di antara yang lain, Shalom. Kebaktian kita sudah berakhir di sini. Ya, pintu Shalom. yang keluar ada di sebelah di sini. Dan keluarlah sambil menjaga penjarakan sosial dan menjaga supaya kita menjaga sesama kita. Tuhan memberkati. Jumpa lagi di dalam kebaktian di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Our service has ended. You can go out from here, and please do make sure that you have social distance. And we see you next week for our service. Terima kasih Reverend Wong Kui Moy. Thank you, Reverend. Kita boleh keluar di pintu sebelah sana. Maafkan kami di sini pintunya ada masalah, tiba-tiba kuncinya rosak. So there's a bit of problem on the door. So you guys can go out from the back at the main entrance